radhiyallahu ta'ala anhu wa qarrama wajhahu. Gitu ya. Wal maqalah sabi'ah, dan adapun maqalah yang ketujuh, An Ali ibni Abi Thalib, yakni maqalah perkataan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya, wa qarrama wajhahu, dan semoga Allah memuliakan akan wajahnya. Jadi detail julukan untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditambahkan, bukan hanya sekedar radhiyallahu anhu, tapi juga wa qarramallahu wajhahu, semoga Allah memuliakan akan wajahnya. Karena sahabat, di antara sahabat-sahabat Nabi yang tidak pernah menyembah berhala adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Allah jaga, Allah pelihara, karena dari kecil sudah dibawa oleh Nabi. Dari kecil dia sudah bersama dengan Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad itu tinggal bersama dia di rumah ayahnya. Abi Thalib itu pamannya Nabi, dan dia punya anak banyak, dan Nabi tinggal di situ. Padahal dari sisi ekonomi, Abu Thalib itu termasuk yang di bawah, kelas menengah ke bawah kan, dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Anaknya Abu Thalib, Abdul Muthalib itu, anak-anaknya banyak yang kaya-kaya, ya. Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, ya. Banyak, Abu Lahab. Nah, itu termasuk paman-pamannya Nabi. Dari sisi ekonomi mereka termasuk orang-orang yang mampu. Kecuali Abu Thalib. Kalau Abu Thalib itu malah justru, ya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala malah menggiring kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, supaya Rasulullah justru dirawat oleh Abu Thalib. Biasanya kalau yang merawat itu, apalagi dia anak yatim piatu, kira-kira kalau pamannya itu nitipinnya sama yang kaya apa yang miskin? Biasanya sama orang-orang yang kaya ya dititipkan supaya segala sesuatunya terjamin, kan gitu. Tapi ini tidak, sebaliknya. Malah justru Rasulullah SAW, Abdul Muthalib kakeknya ini malah menitipkan kepada Sayyidina Abi Thalib. Masya Allah. Kenapa? Banyak hikmah di dalamnya. Jadi Allah sengaja memberikan pendidikan yang luar biasa kepada Rasulullah. Jadi tempat sedemikian banyak ujian dan cobaan diberikan kepada Rasulullah itu supaya Rasulullah mempunyai kekuatan, ya, mempunyai kekuatan, dilatih sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum pernah ada orang yang mengalami kedukaan musibah sebagaimana musibah yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Belum pernah, Rasulullah belum pernah ngerasain bagaimana dipeluk oleh ayahnya. Rasulullah belum pernah ngerasain dituntun, digendong sama ayahnya. Rasulullah belum pernah ngerasain dipanggil dengan panggilan sayang oleh ayahnya. Belum pernah Rasulullah. Kenapa? Karena ketika Rasulullah lahir, ayahnya sudah meninggal. Bahkan dalam usia 2 bulan, dalam kandungan ibunya, ayahnya sudah meninggal dunia. Jadi Rasulullah belum pernah merasakan, ya, bagaimana Rasulullah itu dia dipeluk sama ayahnya, tutup, digandeng, diajak jalan-jalan, belum pernah. Apalagi diajak ikut lihat pasar malam, ya. Rasulullah belum pernah itu, Masya Allah. Dia tidak pernah merasakan. Kemudian dia juga belum pernah mendapatkan belayan kasih sayang dari ibunya. Dengan belayan
yang kontinu. Enggak. Karena Rasulullah sejak kecil, sejak bayi sudah dibawa oleh ibu susu Halimatus Sa'diyah, ya, oleh Halimatus Sa'diyah dibawa sampai umur 2 tahun selesai penyusuan. Kemudian Halimah bawa kepada ibunya Aminah. Tapi setelah itu dibawa lagi sama Halimatus Sa'diyah. Dia minta tolong, minta izin kepada ibunya supaya dia ikut saya dulu deh. Saya nggak bisa lepas sama Muhammad. Ini ibu susu nggak bisa melepas karena saking sayangnya, cintanya sama Muhammad. Jadi ini dibawa lagi tuh, ya, sampai umur 6 tahun. Berarti dia belum pernah mendapatkan belayan khusus dari siapa? Dari bapaknya Allah, dari ibunya juga enggak. Nah, ketika usia 6 tahun barulah Rasulullah dibalikin. Nah, satu riwayat 6-7 tahun. Enggak lama setelah dibawa Rasulullah, kalau umur 7 tahun udah bisa jalan belum? Bukan sekedar jalan, lari udah bisa. Nah, mak ibunya diajak. Kata ibunya, yuk kita ziarah ke makam ayahmu. Diajak Rasul, belum pernah jumpa sama ayahnya, tapi yang pertama ditemuin adalah kuburannya. Jalan Rasulullah dari Mekah ke Madinah, berjalan hanya bertiga bersama dengan Ummu Aiman, umur 7 tahun, jalan. Yang gak jauh sih, 490 kilo. Itu Rasulullah. Nah, kemudian sampai ziarah makam kepada ayahnya. Setelah beliau ziarah dan didatangi ke rumah saudara-saudaranya yang ada di Madinah. Karena ayahnya, kakeknya Nabi Muhammad itu Abdul Muthalib punya istri namanya Fatimah, neneknya bro. Dan neneknya itu asalnya dari Madinah, ya, asalnya dari Madinah. Jadi masih banyak encang-encingnya lah di sana. Ini ada setelah ziarah, silaturahmi, makrabat, ziarah udah pulang. Nah, ketika beliau pulang bersama ibunya Aminah, bersama Ummu Aiman, ternyata di pertengahan jalan, ya, melewati satu kampung namanya Abwa. Nah, di Abwa itulah ibu kandungnya Nabi Muhammad jatuh sakit dan meninggal. Bayangin itu, ya, masih usia 6-7 tahun Rasulullah. Padahal baru beberapa hari bersama sang ibu. Kemudian diajak ziarah, pulang ziarah, ibunya meninggal. Dan dia yang ngurusin kuburannya ibunya. Dia yang ini berusaha kepada kita udah bisa bayangin bagaimana tuh perasaan seorang anak seperti itu, ya. Makanya setiap waktu dia pulang itu dijagain sama Ummu Aiman. Ummu Aiman ini pembantunya Aminah, ibu. Rasulullah selalu nanya, "Aina Umi?" Ibu kemana? Ibu kemana? Sepanjang jalan dia nyariin siapa? Ibu. Itu Rasulullah, Masya Allah. Aina Ummi, Aina Ummi. Kata Ummu Aiman, anak Ummi, aku ni ibu. Makanya Ummu Aiman, budaknya itu, pembantunya Aminah, itu diakui mana Nabi. Ummu Aiman itu adalah ibu, tapi aku tidak lahir dari rahim. Diakui sama Nabi Muhammad, ya, bahwa dia sebagai apa? Karena dia yang merawat Nabi Muhammad, dia yang selalu mendidikan Nabi Muhammad. Nah, jadi Rasulullah membuat begitu skenario tentang Nabi Muhammad, ya, mengalami banyak ujian dan cobaan dari sejak lahir sampai. Kenapa? Karena Rasulullah akan diberikan amanah yang begitu banyak. Rasulullah akan diberikan
tanggung jawab yang begitu berat. Jadi dia harus mempunyai kekuatan mental yang luar biasa. Dididik dia dengan begitu banyak ujian dan cobaan, sehingga akhirnya Rasulullah kuat menghadapi daripada dakwahnya yang begitu berat. Karena sudah dididik sebelumnya, ya, dengan berbagai macam ujian dan cobaan ini. Ya, Masya Allah. Nah, jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu Rasulullah yang jagain. Walaupun dia sepupu, tapi dari sisi umur jauh beda umurnya dengan Nabi Muhammad. Jauh beda. Nah, karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang dijagain langsung oleh Nabi Muhammad, maka dialah satu-satunya sahabat yang belum pernah menyembah dan mempertuhankan berhala. Kalau yang lain udah, karena pada masanya pada saat. Tapi Sayyidina Ali tidak. Allah jaga wajahnya untuk menyembah daripada berhala. Makanya dia mendapatkan julukan radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan akan wajahnya. Jadi dia belum pernah nyembah berhala. Yang kedua, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia orang yang belum pernah melihat kemaluannya. Allah jaga tuh, belum pernah melihat kemaluannya dan kotorannya, belum pernah. Sayyidina Ali. Masya Allah. Jadi benar-benar dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makanya pantas kalau dia mendapatkan julukan karamallahu wajhah. Allah muliakan akan wajahnya, gitu. Ya, Masya Allah. Nah, ini makalah yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah makalah yakni perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa katanya? Laula khamsu khisalin la saran nasu kulluhum salihin. Masyaallah. Kata Sayyidina Ali, laula, jikalau saja tidak ada khamsu khisalin, jikalau saja tidak ada 5 perkara ini, la saran nasu kulluhum salihin, maka niscaya manusia itu akan menjadi semuanya, mereka manusia jadi orang-orang yang soleh. Kalau seandainya tidak ada 5 perkara ini, paham maksudnya? Kalau seandainya tidak ada 5 perkara ini, nggak ada nih 5 perkara ini, maka jadilah semua orang menjadi orang yang apa? Orang yang soleh. Ya, jadi orang yang soleh. Karena ada 5 ini, akhirnya banyak orang yang tidak menjadi orang yang soleh. Siapa tuh? Ya, yang menyebabkan sehingga akhirnya orang-orang tidak menjadi orang yang apa? Orang yang soleh. Seharusnya semuanya jadi orang yang apa? Yang soleh. Seharusnya karena gara-gara ada apa? Ada 5 perkara nih yang menyebabkan. Apa tuh? Yang pertama katanya awwaluha al-qana'atu bil jahli. Yang pertama yang menyebabkan orang tidak jadi menjadi orang yang soleh, karena terdapat di dalam diri orang itu al-qana'ah, sifat qana'ah, al-ridha, yakni sifat senang. Qana'ah itu sebetulnya sifatnya bagus apa jelek? Bagus. Itu salah satu sifat yang mulia. Sifatnya orang yang beriman adalah qana'ah, menerima apa saja, senang apa saja yang Allah berikan kepada dia, mau besar kek, mau kecil kek, mau banyak kek, mau tidak banyak kek, sedikit kek, ya, mau ngenakin kek, mau nggak, apapun yang Allah berikan, kemudian dia terima dengan baik, dengan apa namanya, redha dalam penerimaannya, itu yang disebut apa? Qana'ah. Berarti bagus nggak? Bagus. Itu sifatnya orang yang beriman. Qana'ah itu. Sebenarnya permasalahannya, ini sifat qana'ah yang seharusnya baik ini, dia dengan sifat ini bisa jadi orang yang soleh, tapi ternyata qana'ahnya salah jalan. Paham maksudnya? Ya. Apa tuh? Bil jahli. Orang itu senang, redha dengan kebodohannya. Paham nggak? Gara-gara dia senang dengan kebodohannya, yang seharusnya dia jadi orang yang soleh, akhirnya nggak jadi orang soleh.
Karena dia senang dengan apa? Berdoa. Itu yang nggak boleh. Ya. Kalau seandainya dia qanaah dengan yang lainnya, bagus. Ya. Dengan apapun yang Allah berikan sama dia punya sifat qanaah, bagus. Tapi ketika dia mempunyai sifat qanaah, dia punya sifat ridho, senang dengan kebodohan yang ada pada dirinya, bi'adamil ilmi biddin, enggak punya pemahaman ilmu agama, itu yang menjadi penyebabkan dia jadi tidak orang soleh. Ya, dia senang, dia ridho, kagak ada beban. Kalau dia nggak ngerti tentang rukun sholat, dia nggak ngerti bagaimana sembahyang, dia kagak ini kagak itu, dia nggak paham, bodoh di dalam ilmu agama. Paham tuh? Bodoh dalam ilmu agama, tapi nggak merasa apa? Nggak ada merasa beban sama dia. Nah, itu yang menyebabkan dia akhirnya dia nggak jadi orang yang apa? Seharusnya dia jadi orang yang soleh. Padahal udah punya sifat qanaah, cuman qanaahnya salah. Dia rela, dia rela, dia senang bi'adami al-ilmi biddin. Dia senang dengan tidak punya ilmu agama. Masya Allah. Ya. Biasa aja. Tapi ilmu pendidikan dunianya mah hebat. Ilmu dunia dia kuasai, gelarnya aja banyak banget. Profesor, doktoral, semuanya ada sama dia. Tapi rukun sholat nggak ngerti. Tapi syarat sah sembahyang kagak paham. Paham kan maksudnya? Ini. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Insya Allah kita nggak akan ditanya nanti, kamu bisa komputer apa kagak? Kita nggak ditanya dengan ilmu-ilmu dunia. Tapi yang akan ditanya dan diwajibkan kita untuk belajar menuntut ilmu itu 3. Ya. Menuntut ilmu itu wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli. Jadi menuntut ilmu itu merupakan sebuah kewajiban setiap orang muslim. Wajib hukumnya. Mau laki mau perempuan wajib. Pertanyaannya ilmu yang mana yang wajib dipelajari oleh setiap orang muslim? Namanya wajib kalau dia nggak menuntut ilmu, hukumnya berdosa. Ilmu mana yang wajib itu? 3 kata ulama. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu akhlak dan tasawuf. 3 unsur ilmu ini wajib kita pelajari. Yang pertama ilmu tauhid, yaitu ilmu yang mempelajari agar kita bisa meyakini dengan benar tentang Tuhan kita, supaya kita kenal Allah. Jangan sampai kita beribadah, sembahyang, pontang-panting, sujud, rukuk dan lain sebagainya, tapi kita nggak kenal siapa yang kita sembah. Paham nggak maksudnya? Jangan sampai itu. Ya, nah ilmu yang mempelajari tentang ilmu tentang keberadaan Allah adalah ilmu tauhid namanya. Wajib kita belajar itu. Ya, wajib kita belajar. Bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana sifat af'al Allah dan lain sebagainya. Nah, wajib kita belajar. Itu mempelajari tentang eksistensi Allah, tentang keberadaan Allah, namanya ilmu apa? Tauhid. Itu yang ditanamkan dulu dalam perjuangan ya Rasulullah. 13 tahun pertama dakwah Nabi itu la ilaha illallah, menanamkan nilai-nilai tauhid. Nah, kemudian ilmu yang kedua adalah ilmu fikih. Ilmu yang mempelajari bagaimana caranya agar kita benar di dalam menyembah Allah, dalam beribadah kepada Allah. Itulah ilmu fikih. Bagaimana supaya ibadah kita jadi apa? Jadi benar. Jadi gak salah ibadah kita. Nah, ilmu yang mempelajari tentang tata cara pelaksanaan ibadah kita kepada Allah, ilmu itulah yang disebut dengan ilmu apa? Fikih. Itu yang mengatur. Fikih bagaimana syarat sah sembahyang, bagaimana syarat wajib sembahyang,
bagaimana rukun sholat, bagaimana rukun puasa dan lain sebagainya. Itu kajiannya, ilmunya ilmu apa? Yang terakhir ada ilmu, yaitu yang mempelajari tentang pembenahan hati kita. Bagaimana supaya ikhlas, bagaimana supaya sabar, bagaimana supaya kita bersyukur, bagaimana supaya kita tawadhu, bagaimana jangan sampai jadi sombong, bagaimana supaya jangan kita hasud dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari tentang hati itu yang disebut dengan ilmu apa? Jadi 3 ilmu. Nah, orang sekarang kecenderungannya ya banyak meninggalkan ilmu-ilmu itu, dia kejar ilmu dunia. Paham gak maksudnya? Nah, itu yang menyebabkan orang, salah satu yang menyebabkan seharusnya katanya laula khamsu khisalin la sara an-nas kulluhum salihin. Seharusnya manusia ini bisa menjadi orang-orang yang apa? Yang soleh, seharusnya bisa. Tapi karena dia ada penyebab 5 yang menyebabkan dia. Apa yang menyebabkan dia itu sehingga akhirnya tidak menjadi orang soleh? Satu, yang pertama, karena mereka merasa senang dengan kebodohan yang ada pada diri dia terhadap urusan agama. Gak peduli dengan urusan agama. Gitu. Gak mau belajar tentang urusan agama. Mohon maaf, beribu maaf. Ini kita marah kita kalau anak kita gak bisa bahasa Inggris. Marah kita kalau anak kita terlambat dalam masalah dunia-dunia, ilmu-ilmu pengetahuan. Betul ya? Marah kita. Bahkan kita rela gali lubang, tutup lubang, utang kiri kanan kemana. Yang penting anak kita, lu harus khusus bahasa Inggris, lu harus khusus komputer, lu harus khusus begitu. Kalau lu gak bisa bahasa Inggris, kalau lu gak bisa ini, bakalan susah ntar hidup lu, langsak hidup lu. Sekarang lu dituntut untuk kayak begitu. Ayo kita bela-belain tuh. Sebulan kita bayar dengan harga yang mahal, mereka pulang. Begitu nggak? Iya. Begitu perhatian kita dengan masalah ini. Tapi kita nggak peduli ketika anak kita nggak bisa baca Quran, ketika anak kita nggak sholat, ketika anak kita begitu. Enggak. Ya, kurang perhatian kita. Nah, ini kecenderungan daripada akhirnya kita terbengkalai dalam urusan-urusan itu. Ya. Seharusnya bisa kita menjadi orang yang soleh. Bagaimana bisa menjadi orang yang soleh kalau kita sendiri tidak punya pengetahuan tentang ilmu agama? Ya, makanya beruntung kita. Beruntung, demi Allah beruntung kita bisa masih duduk di majelis ilmu. Ya, mudah-mudahan istri kita melihat, anak-anak kita melihat. Paham gak maksudnya? Paling gak dia jadi lihat, oh iya bapak gua ngaji, ada sebuah ngaji, segala macam gitu. Mudah-mudahan ya begitu. Nah, ngajinya kita, duduknya kita, ya udah. Satu, memenuhi kewajiban kita. Karena menuntut ilmu itu hukumnya apa? Wajib. Sama. Yang kedua, gak ada kecuali mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan dengan ridhonya Allah, gara-gara kita duduk ngaji begini, dosa kita diampuni oleh Allah. Itu aja harapan kita. Dosa kita banyak kan? Iya. Ya. Kalau buat pintar sih kayaknya jauh dah. Tapi itu dah paling tidak kita harapkan gitu. Astagfirullahaladzim. Ya. Nah, kecenderungan kita dengan situasi dan kondisi zaman yang sedemikian rupa, yang begitu ujian, cobaannya berat kan nih? Hah? Gitu. Ya, kecenderungan kita. Sehingga akhirnya kita lebih mengutamakan daripada ilmu dunia, kehidupan dunia daripada kehidupan apa? Akhirat. Oh, alhamdulillah selesai anak kita. S1-nya, S2-nya. Kartu jabatan tinggi di perusahaan ini, di perusahaan itu dan segala macam. Waduh, bangkanya bukan main gitu. Tapi kita lupa, anak kita nggak bisa sholat, anak kita nggak ngerti rukun sholat ini itu dan lain sebagainya, nggak pernah peduli, dan kita nggak pernah tegur dia nggak sembahyang, karena kita tiap bulan dikasih duit sama dia, karena kita selalu dihajar sama dia.
sampai lupa kita kayak gitu. Terjadi nggak? Yang begini terjadi nggak? Lupa gitu. Yang penting dibeli rokok 1 slot, aman kita. Tuh anak kagak sembahyang, kagak ini, kagak itu, enggak. Ya Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, kita akan diminta pertanggungjawaban. Qu anfusakum wa ahlikum. Nah, ya, gugurin dah kewajiban kita. Paling tidak sekedar kita bayang, ngaji, sembahyang. Boleh marah kita. Ya, boleh kita marah untuk urusan yang kayak begitu. Ya. Cuma biasanya yang rada-rada cerewet urusan kayak begitu laki apa bini? Hah? Iya. Kita kurang peduli dengan yang kayak begitu, betul ya? Ya udah, rubah dah yang kayak begitu. Insyaallah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam satu hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Allahu yubghidu kulla alimin di dunya jahilin bil akhirah. Ini boleh dijadiin status nih. Boleh ditulis di email kita. Apa kata Nabi Muhammad? Bersabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, Allahu yubghidu, Allah subhanahu wa ta'ala sangat membenci. Allah sangat membenci. Siapa yang dibenci oleh Allah? Kulla alimin di dunia, yaitu semua orang yang pintar dalam urusan dunia, alim dalam urusan dunia. Allah benci sama orang-orang yang pengetahuan dunianya hebat, luar biasa. Paham ya? Kalau udah bicara ilmu dunia, udah luar biasa, mau ngomongin apa? Semuanya dia paham. Tapi jahilin bil akhirah, tapi dia bodoh dalam urusan apa? Akhirat. Allah paling benci itu, kata Nabi Muhammad. Allah paling benci dengan orang-orang alim fi umuri dunia. Dengan urusan-urusan dunia dia orang yang hebat. Tapi jahilin bil akhirah, tapi dia itu orang yang bodoh di dalam urusan apa? Akhirat. Saya keharusan gini, mohon maaf, dulu sering kali semasa Pak B.J. Habibie itu suka diundang di Kuningan, di rumah dia. Nah, kajian ini. Di akhir-akhir hayatnya beliau, ya, ketika sudah tidak lagi berpuasa, tidak lagi ini, bahkan orang yang mendampinginya sepanjang perjalanan hidupnya, istrinya udah apa? Udah meninggal dunia, dan dia sudah tidak punya kekuatan apa-apa, fisiknya lemah, sudah ada di kursi roda, nggak ada anak yang dia punya jauh di sana, bahkan ada yang di luar negeri, ada yang ini cucu juga dibawa ini, sendiri hidupnya dengan kesendirian dia. Kalau bicara harta banyak nggak? Iya. Terpampang foto-fotonya dia. Dia B.J. Habibie, tidak bisa tuh ketika pertama kali ada yang namanya orang pertama kali menginjakkan menginjakkan kaki di bulan. Siapa namanya? Namanya siapa? Neil Armstrong. Itu tidak diperbolehkan itu Apollo mendarat di bulan kalau tidak ada tanda tangan daripada tokoh-tokoh dunia yang luar biasa, yang punya ilmu teknologi canggih. Dan itu hanya 6 orang. Di antara 6 orang salah satunya adalah siapa? B.J. Habibie yang ada tanda tangannya itu. Berarti kan orang hebat banget, luar biasa. Tapi di penghujung akhir hayatnya, tiap hari hanya menangis kerjaannya. Kenapa? Gak ada lagi yang biasa dibanggakan. Andai kata saat boleh waktu ini berputar, aku tidak akan ambil itu ilmu-ilmu teknologi, aku akan ambil ilmu agama. Aku akan dipegang sama dia Quran. Ini yang membuat ketenangan batinku sekarang. Yakinin kayak begitu.
Nggak ada ilmu-ilmu yang lain. Di saat sekarang ini, benar saya pernah jadi presiden, benar saya pernah jadi ini. Sekarang mau ketemu cucu aja susah. Untung masih ada orang kampungnya dia yang disuruh bekerja untuk nonton dia pakai kursi roda. Coba kalau nggak ada, bisa ngerangkap tuh ke kamar mandi, bisa nggak? Padahal dia punya semuanya, keilmuan itu. Maka dia bilang, kalau seandainya waktu itu bisa berputar, demi Allah, aku akan tidak mau mempelajari itu. Aku akan ambil ini semua ilmu agama karena ini adalah tempat kembaliku kepada Allah. Jadi Quran yang dipegang sama dia, itu yang berkenan sama dia. Ini jangan ditafsirkan kita secara sempit nih. Kalau begitu nggak boleh sekolah umum dong. Enggak. Bukan itu. Paham maksudnya ya? Jangan sampai kita alim, pandai gitu, piawai kita dalam urusan apa? Dunia, tapi jahilin bil akhirah. Tapi kita bodoh di dalam urusan apa? Akhirat. Pinter itu bukan main. Rukun sholat kagak tahu. Ada kayak begitu? Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Ya, itulah yang kita minta sama Allah. Nah, itu yang menyebabkan bahwa orang itu yang seharusnya jadi orang yang soleh ternyata nggak jadi orang yang soleh karena dia menjauhi ilmu agama. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, bahkan di dalam hadis yang lain ya, yaitu Rasulullah bersabda, qala zambul alimi zambul wahidun wa zambul jahili zambani, rawahu Dailami. Kata Nabi, dosa orang yang alim, kalau ada orang yang alim, dosa dia zambul wahidah, ya, dosanya hanya satu. Kalau dia punya dosa, gitu, dosanya hanya satu. Wa zambul jahili, tapi dosa orang yang bodoh itu zambani, dosanya dua. Yang sering saya kasih contoh gitu, misalnya ada orang kita nih belajar sama orang yang gak belajar. Ada orang yang gak pernah belajar, gak pernah menuntut ilmu, ibadah, sholat dia, bukan gak sholat, tapi sholatnya gak pakai apa? Gak pakai ilmu, akhirnya salah. Paham ya? Akhirnya sembahyangnya salah, ibadahnya salah. Maka dia dapat dua dosa. Dosa karena ibadahnya salah. Yang kedua, dosa karena dia tidak mau belajar. Dua dosa. Tapi buat orang yang belajar, enggak, dia melakukan kesalahan satu dia. Yang pertama, bahkan tidak menjadi dosa kata ulama, kesalahan yang dilakukan dia dalam beribadah, insya Allah akan dimaaf oleh Allah karena dia masih dalam proses apa? Belajar. Tuh, Masya Allah. Karena masih dalam proses belajar. Ini kelebihan orang yang menuntut ilmu. Tapi katanya orang yang alim itu kalau dia melakukan satu perbuatan dosa, efek kepada dirinya satu. Tapi buat orang yang jahil dosa, dosanya dia kerjain dapat dapat dosa, kemudian kemaksiatan yang dia jailin dia sehingga akhirnya dia tidak mau belajar, maka dia dapat dosanya dua. Nauzubillah subhanallah. Nah, itu satu yang menyebabkan orang tidak jadi orang yang soleh. Seharusnya semua orang bisa jadi orang yang apa? Soleh. Cuman karena dia kenapa? Tidak belajar ilmu agama, dia nggak belajar, ilmu akhirat dia nggak belajar. Itu yang menyebabkan dia akhirnya tidak menjadi soleh. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, seharusnya laula khamsu khisalin, jikalau bukan karena 5 perkara, maka lasaron nasu kulluhum sholihin, maka akan jadilah semua manusia itu orang yang soleh. Cuman karena 5 hal ini jadi dia aja. Yang pertama, karena dia tidak pernah mau belajar ilmu agama. Yang kedua, yang menyebabkan dia tidak menjadi orang yang soleh apa? Wal hirsu ala dunya, karena dia serakah terhadap urusan apa? Dunia. Itu
Gara-gara itu sehingga akhirnya dia tidak bisa menjadi orang yang apa? Saleh. Idza azamat ummati ad-dunya. Wa fi ba'di riwayah dalam satu hadis, idza azamat ummati dinar wa dirham. Apabila umatku sudah mengagung-agungkan dunia, apabila umatku sudah menjadi umat yang mengagung-agungkan dunia, menjadi umat yang materialistis, ya, maka nuziat haibatul Islam, Allah akan cabut di dalam diri orang itu kehebatan Islam, hilang. Kalau ada orang yang sudah mengagung-agungkan dunia dalam kehidupannya, sudah mengagung-agungkan dirham dan dinar, artinya menjadi orang yang materialistis, nuziat minha haibatul Islam, maka Allah akan cabut tuh di dalam diri orang itu kehebatan Islam. Islam akan dianggap rendah sama dia karena ketutup dengan urusan apa? Dunianya dia. Gak ada orang kalau udah hubud dunia udah gak jadi urusan agama udah gak tuh. Alah, capek-capek ngurusin bayang ngaji mulu, mending kaya tuh susah bisa kalau di waktunya tidur lu ngaji. Musola apa sih? Begitu. Astagfirullahaladzim. Ya, orang kalau itu akan dicabut Pak kehebatan. Gak ada kehebatan di dalam, gak ada membanggakan Islam dalam dirinya itu gak ada. Dia gak bangga, anak muslim, gak ada. Hilang kehebatan Islam dalam diri orang itu karena sudah tertutup dengan apa? Dunia. Nih, walhifzul. Nabi itu 14 abad yang lalu sudah memberikan gambaran orang kalau sudah mengagung-agungkan dunia, sudah memuliakan dunia, maka jadilah dicabutlah oleh Allah kehebatan Islam di dalam dirinya. Gak ada. Islam itu jadi bukan sesuatu yang apa? Yang sakral buat diri dia, bukan sesuatu yang hebat buat diri dia. Biasa aja. Kagak pernah ada rasa bagaimana Rasulullah dihina, dicaci maki, difitnah. Enggak. Ya. Kemarin saya ketemu dengan Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, Ketua Rabita Al-Alamiyah. Beliau bisa mencintai Rasulullah dan juriahnya itu pilihan, nggak semua orang bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah dan kepada anak keturunan Rasulullah. Nggak sembarangan. Emang pilihan bisa mencintai. Makanya ada orang-orang tertentu ya biasa aja. Rasulullah dicaci maki, dihina, turunannya dihina, ya memang gue pikirin gitu. Kenapa? Karena gak ada cinta sama Rasulullah, gak ada cinta, gak ada hubungan batiniah dia kepada Rasulullah. Wajar dia gak ada perasaan. Tapi kalau seandainya ada kecintaan dia kepada Rasulullah, mendidih Pak darahnya ketika dengar nama Nabi Muhammad dihina, ketika nama anak keturunannya dihina, difitnah, dia kebakar jiwanya segala macam. Kenapa? Karena ada hubungan dengan Rasulullah. Nah sekarang yang di masalah kita punya hubungan gak dengan Rasulullah? Paham gak maksudnya? Kita punya gak hubungan kepada Rasulullah? Dan satu yang bisa menyebabkan hubungan kita kepada Rasulullah tumbuh, ada hubungan batiniah, ada hubungan emosional antara kita dengan Rasulullah, adalah dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Semakin banyak sholawat yang kita baca, demi Allah akan semakin kencang nilai kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Ya. Saya baru tadi pulang dari pagi, pulang menjelang pas maghrib azan baru pulang. Saya sedikit ngaji sama istri saya. Ya. Walaupun sedikit kisah. Saya bilang saat ini Abi lagi rindu-rindunya sama Rasulullah. Gitu. Kalau kita lagi berangkat ada kerinduan sama Rasulullah. Ditanya, apa yang bisa menyebabkan kita rindu sama Rasulullah? Salawat.
banyakin sholawat kepada Rasulullah. Jadi akan tumbuh tuh kecintaan kita kepada Rasulullah. Sayyidina Bilal bin Rabah 6 bulan dia nggak ketemu dengan, nggak mau ziarah ke makam Rasulullah. Dia nggak mau ke makam Rasulullah. Setelah Rasulullah meninggal dia pergi karena dia nggak kuat dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Dia orang yang terlalu dekat sama Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah meninggal, orang yang dia cintai, orang yang dia sayangi, orang yang luar biasa meninggal dunia, nggak kuat dia. Akhirnya dia pun pergi meninggalkannya supaya nggak selalu nyesek hatinya. Akhirnya dia setelah beberapa bulan dia pindah, nggak pernah datang. Rasulullah datang di dalam mimpinya Bilal bin Rabah. Rasulullah hanya tanya dia, Bilal, apakah engkau marah dengan aku sehingga engkau pernah tidak datang lagi kepadaku? Apakah engkau marah dengan aku sehingga engkau tidak mau menziarahi aku? Nangis Bilal bin Rabah mendengarkan itu. Akhirnya dia cerita kepada istrinya. Istrinya yang mengulang, apa kata istrinya? Bukankah Rasulullah pernah berkata, Man ro'ani fil manam, barang siapa yang bermimpi berjumpa dengan aku di dalam tidurnya, maka itu adalah benar, itu adalah Rasulullah. Jadi siapa orang yang bisa bermimpi berjumpa dengan siapa? Dengan Rasulullah, maka itu pada hakikatnya adalah sebuah kebenaran. Kenapa? Karena iblis tidak bisa menyerupai wajahnya siapa? Rasulullah. Akhirnya berangkat Pak Bilal bin Rabah, dia tinggalkan Syria, kemudian dia pergi menuju Madinah Al-Munawwarah. Dari rumahnya sepanjang perjalanan, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Baca apa? Sholawat. Semakin mendekati Madinah, semakin gak kuat, bergemetar dia, semakin dekat dengan baginda Nabi Muhammad. Sholawat menghantarkan yang seperti itu. Nah, ini bagaimana kita bisa untuk menumbuhkan kesolehan kita, kecintaan kita baik kepada Allah dan Rasulnya, kalau hidup kita wal hirsu ala dunia, kita masih serakah dalam urusan apa? Dunia. Gara-gara dunia kita tinggalin ibadah kita kepada Allah. Kan ada juga orang yang gara-gara urusan dagang kagak sembahyang. Ada nggak yang begitu? Ditinggalin tuh. Ya, sekali, 2 kali. Nah, enak juga ini. Kagak sembahyang. Ternyata pembelinya semakin banyak malah. Sehari, 2 hari. Lah, keasikan. Akhirnya dia apa ya? Tinggalin semua. Gak pernah sembahyang. Kenapa? Al-hirsu anda dunia. Dia rela tinggalin itu. Bahkan dia rela putuskan hubungan dengan saudaranya. Karena gara-gara urusan apa? Dunia. Dia rela memecah belah umat gara-gara dunia. Di dunia ini dahsyatnya. Malah bisa bunuh orang gara-gara apa? Masih ingat ceritanya Nabi Isa? Nabi Isa. Ketika Nabi Isa sedang duduk di pinggir sungai sendirian dari duduk dia udah gelar karpet duduk aja sendirian kan enak gitu. Datang seseorang temennya, Assalamualaikum, salam, Sarah. Emang temennya manggil sasa aja dia. Sarah, sendirian teh? Iya. Anda boleh temenin teh? Iya boleh, foto silakan. Oh, duduk Pak. Nabi Isa ingat dia bawa bekal di rumah. Dibuka tasnya tuh. Diambil apa? Roti. Diambil roti sama dia. Udah, Nabi Isa di roti emang satu-satunya udah. Nah karena dia rotinya gede dipecah sama Nabi Isa. Kan berdua, tapi tuh roti dipecah menjadi 3. Dengan harapan udah 1 buat Nabi Isa, 1 buat dia. Yang 1 ini buat sisa nih buat kita. Udah setelah dia makan habis, Nabi Isa izin. Kata Nabi Isa, ente tunggu sebentar sini ya. Ente mau kemana? Aneh mau minum dulu tuh air sungai. Seret nih. Kalau bahasa kita begitu dah.
Oh ya udah, itu roti yang satu masih ada nggak? Masih ada nggak? Ya. Ambil, Nabi Isa minum. Habis selesai minum balik lagi, rotinya kagak ada. Rotinya kagak ada. Nabi Isa nanya, ini roti yang satu lagi kemana ya? Madri, saya nggak tahu. Begitu kata dia. Lah, gua ente nggak tahu kan ente doang di sini, nggak ada siapa-siapa. Demi Allah Isa tuh, demi Allah ngomongnya. Saya nggak tahu, saya nggak segala macam. Ente jangan nuduh. Padahal Nabi Isa nggak nuduh, nanya. Orang kan kalau salah begitu ya. Enggak, udah segala. Oh ya udah, kalau pakai sumpah-sumpah begitu kali. Kata Nabi Isa, kalau memang ente nggak ngambil, ya udah aneh nanya doang kemana tuh roti. Ya udah, selesai. Kita jalan ya, jalan. Di tengah perjalanan istirahat, perut lapar udah siang. Digelar lagi sama Nabi Isa tuh karpet. Kita mau makan rotinya, ada lagi nggak? Nggak ada. Di situ dia lihat ada dua anak kijang. Ada kijang dua. Emaknya emak anak nih. Nabi Isa dipanggil tuh kijang. Terus datang tuh anak kecil anak kijangnya. Kambing lah kalau gitu. Kemudian apa dilakukan sama Nabi Isa? Dipotong, disembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Sembelih tapi dibakar, panggang. Udah makan, enak gak? Masya Allah, kenyang dia berdua. Selesai makan, selesai ini, tulang-tulang kambing yang dipotong tadi dikumpulin sama Nabi Isa. Ya, dikumpulin. Apa kata Nabi Isa? Hidup kamu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dikumpulin Bismillah, tuh tulang nyambung, hidup lagi kambing. Padahal habis diapain? Udah dimakan, hidup lagi betul kan? Tuh temannya ngeliat nggak? Kalau melihat begitu, kira-kira bagaimana? Isa, ilmu LD hebat amat ya. Itu kambing yang dia udah potong, yang kita bakar, kita makan dagingnya, tulangnya kita bisa hidupin lagi. Dan salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Isa, mukjizatnya bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa memelekkan orang yang buta, bahkan bisa menghidupkan orang yang apa? Ini kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Hidup tuh binatang kayak begitu. Hebat banget. Anda jadi takut mente. Ilmu ente luar biasa. Apa kata Nabi Isa? Ini ilmu dari Allah. Allah titipkan amanah kepadaku, ilmu seperti ini bisa menghidupkan yang mati. Ente udah lihat bagaimana kehebatan ilmu Allah yang Anda punya. Ente udah saksiin tuh ilmu yang begitu luar biasa. Ente jadi takut. Anda mau tanya sama ente, tuh roti siapa yang ngambil? Tuh roti tadi siapa yang ngambil? Apa kata dia? Ambil. Saya nggak tahu, Musa, Aisyah. Benar, ente udah lihat ilmu Anda nih. Anda bisa hidupin yang kayak begitu. Allah udah berikan ilmu yang hebat, kan? Enggak, demi Allah, saya nggak tahu tuh roti kemana. Tuh. Kalau seandainya benar-benar takut, ngaku nggak? Ngaku. Tapi ini, karena padahal dia udah lihat tuh hebat. Ilmunya Nabi Isa kayak begitu. Ya. Ilmunya Allah kayak begitu, nggak ngaku. Kata Nabi Isa, kemahin ya orang. Dah, yaudah yuk, udah jalan, udah kenyang jalan. Kemana? Kita nyebrang, lewatin di pulau. Isa, bagaimana mungkin kita bisa melewati itu pulau? Perahu nggak ada, ini nggak usah takut. Nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah kasih. Maksudnya, sini, dipegang tangannya. Bismillah, jalan. Di atas apa? Di atas air. Kira-kira nih orang kagum lagi gak? Hebat gak nih? Bisa, gile, ilmu ente. Anda jadi takut sama ente. Ente bisa jalan di atas air, kita gak ada perahu sampai kita ini ke pulau. Hebat. Ini ilmu Allah yang Allah titipkan kepada aku. Allah sudah tunjukkan kepada engkau bagaimana hebatnya ilmu yang Allah berikan kepada aku.
sehingga engkau menjadi takut dengan ilmu. Aku mau nanya ente, tuh roti siapa yang ngambil? Apa lagi dia bilang, maaf, saya nggak tahu, bukan saya yang ngambil, saya nggak tahu ya. Nabi Isa kira itu malah udah 2 kali ditunjukkan dengan ilmu yang begitu luar biasa, tapi ternyata tidak menggetarkan hati dia, tidak membuat dia takut. Subhanallah, ketutup tuh dia. Akhirnya kata Nabi Isa, baik, kalau begitu yuk kita jalan, udah istirahat, gelar karpet, ya, duduk berdua. Tas yang dibawa oleh Nabi Isa ini kosong, karena rotinya udah diapain? Dia kosong. Nabi Isa dibuka tuh tas. Kemudian apa? Pasirnya dimasukin ke dalam tas sama Nabi Isa. Jadi itu tas penuh dengan apa? Penuh dengan apa kata Nabi Isa? Kun zahaban Bismillahirrahmanirrahim. Itu pasir-pasir yang ada di tas itu, kun zahaban biiznillah. Jadilah kamu emas dengan izin Allah. Dilepas, dibuka. Emas tuh yang tadinya pasir jadi berubah jadi apa? Hijau tuh matanya langsung. Ini emas asli ini. Isa, ini asli. Ini Allah yang berikan, gak ada yang nggak mungkin Allah. Aduh, luar biasa, banyak banget ini Isa. Luar biasa ini segala macam. Iya. Buat apa nih Isa itu sebanyak begini? Dipecah sama Nabi Isa. Emas yang banyak, yang satu tas itu dipecah. Orang berdua, tapi dipecah menjadi 3 sama Nabi Isa. Kata dia orang temennya, kan kita berdua Isa, kok dibagi 3? Ini buat siapa? Yang satu. Oh, ini yang satu buat orang yang ambil roti. Ini yang satu buat orang yang ambil. Apa kata dia? Isa, maaf dah, itu yang ambil roti saya. Saya benar, ini masih ada di Isa ini roti ini. Ini pada ngerti apa enggak ceritanya? Subhanallah, coba lihat. Ketika diuji dengan ilmu Allah yang luar biasa, dia tak takut. Dia bohongin Isa. Dia tutupin tuh urusan agama. Paham maksud ini? Gak takut dia yang kayak begitu. Tapi ketika ditunjukkan dunia, baru dia mengaku dengan urusan begitu. Nih, al-hifzu 'ala dunia. Orang tidak akan bisa menjadi orang yang soleh kalau di hatinya masih selalu ada apa? Serakah terhadap dunia. Tapi jangan diartiin sempit. Paham? Besok gue berhenti dagang dah, gue berhenti kerja. Bukan. Dunia cari. Sebaik-baiknya dunia cari. Silakan. Sebagaimana engkau minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta dunia yang paling baik. Orang Islam harus menjadi orang yang hebat. Tapi jangan lupa wa fil akhirati itu. Jangan engkau jadikan dunia itu menjadi sebuah tujuan dalam hidupmu. Silakan. Dia hanya jembatan untuk mencapai keridhaan Allah. Dunia yang kamu dapatkan, dia hanya jembatan bagaimana menyampaikan dengan sebab dunia itu kamu sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Begitu seharusnya. Insya Allah. Ya, Masya Allah. Jangan lagi dia, kita juga begitu kali. Saya yakin banget nih, perek ngaji. Kalau seandainya tadi ada yang telepon, Ji, ntar gue jam 9 ke rumah lu, kalau lu gak ada udah terserah, gue gak jadi ngasih duit lu. Gue pengen datang, pengen ngasih duit 5 juta buat lu. Pokoknya jam 9 lu, gue datang ke rumah lu gak ada, berarti gue kasih buat orang lain. Kira-kira ngaji apa kagak? Hah? Ya Allah ya Rabbana,
berat banget dong. Anda juga pernah kali ngajar. Astagfirullahaladzim. Jadi ternyata benar kata Sayyidina Ali, itu yang menyebabkan ternyata karena rakus di dalam urusan apa? Ruwiya annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badana war raghbatu fiha tut'ibu qalba wal badan, rawahu Tabrani. Zuhud katanya, zuhud terhadap urusan dunia itu bisa apa? Yurihul qalba wal badan, bisa melapangkan hati dan melegakan tubuh kita. Zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia bukan tadi, bukan gak dagang, bukan gak kerja, bukan. Tidak mengutamakan apa? Dunia. Itu zuhud dunia. Dia cari dunia itu untuk kebutuhan dia buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang banting tulang peras keringat ini dari pagi sampai sore dia cari dunia, tapi sholat zuhur tinggal, asar tinggal, ini dia cari rezeki, tapi dia lupa untuk sujud kepada yang menciptakan dan memberikan rezeki buat dia. Dia lupa, tinggi begitu. La haula wala quwwata illa billah. Wa raghbatu fiha tud'ibul qalba wal badan. Sementara orang yang senang terhadap dunia, rughbah ketemu fi. Beda kalau rughbah, raghibah ketemu an, benci. Tapi kalau ketemu dengan apa namanya fi, wa raghbatu fiha tut'ibu qalba wal badan. Barang siapa yang gemar dengan urusan apa? Dunia, maka itu tut'ibul qalba wal badan, akan bisa melelahkan hati dan tubuh kita. Capek gak kira-kira? Iya, capek banget kita kalau hati kita udah urusan apa? Dunia, Masya Allah, luar biasa, pagi banget, macam-macam yang dia cari itu. Sampai rumah kira-kira masih dipikirin gak? Hah? Capek Pak kalau mungkin begitu. Dunia, ya. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi, ni'matid darud dunya liman tazawwada minha li akhiratihi hatta yurdiya rabbah. Wa bi'satid darud dunya liman sadaqtuhu an akhiratihi wa qasarat bihi an ridha rabbih, rawahul Hakim. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matud darud dunya, tempat tinggal yang paling enak, ya, ad-dunya. Sebaik-baiknya tempat ad-dunya adalah dunia. Buat siapa? Liman tazawwada min hali akhiratihi, yaitu bagi orang yang menjadikan bekal darinya untuk akhiratnya. Tuh, sebaik-baiknya tempat bagi orang yang menjadi bekal buat akhiratnya adalah dunia. Dunia ini tempat yang terbaik. Karena memang dunia adalah darul amal. Ad-dunya darul amal. Dunia adalah tempatnya untuk apa? Beramal. Maka buat orang-orang yang seperti itu, dia akan jadikan ini dunia untuk ini. Itulah nikmat yang paling hatta yurdiya rabbuh, sehingga dia redha kepada Tuhan. Apapun yang Allah berikan ketika dia hidup di dunia, dia terima apapun itu. Dia mau senang, dia mau susah, dia mau kaya, dia mau miskin, dia mau macam-macam, semua keadaan dia senang semua. Dunia ini adalah tempat dia untuk beramal, untuk bisa mendapatkan akhirat. Inilah tempat yang paling terbaik. Jangan harap, jangan bicarakan lagi masalah amal kalau kita sudah masuk ke alam kubur. Kenapa? Karena alamnya sudah berbeda. Al-akhirah darul jasa, laisa darul amal. Akhirat adalah negerinya balasan, bukan negerinya apa? Amal. Jangan ngomongin sholat kalau udah masuk kuburan. Jangan ngomongin ngaji, jangan ngomongin sedekah, jangan ngomongin ini kalau udah masuk kuburan, karena udah bukan tempatnya. Itu tempatnya balasan. Di sini di dunia jangan ngomongin balasan, tapi ngomongin apa? Amal. Sembahyang belum, ngaji belum, beribadah belum, gitu. Ya, jangan ngomongin apanya? Balasannya. Kalau balasan adanya di mana? Di akhirat. Di sini mah nggak ada. Jangan ngomongin balasan di dunia, ya. Jadi dunia nikmatud dar, sebaik-baiknya negeri adalah dunia. Dunia buat siapa? Liman tazawwada minha, yakni bagi orang yang membekali dirinya daripada dunia itu li akhiratihi, tapi untuk akhiratnya dia bekali dirinya sepanjang hayat masih ada di kantong badan. Mumpung dikasih kesempatan gua di dunia, ini tempatnya gua untuk beramal supaya baik akhirat gua. Itu. Tapi katanya
Wa bi'satid darud dunya liman sadathu an akhiratihi. Tapi sejelek-jeleknya negeri katanya. Apa? Ad-darud dunya, yaitu negeri dunia. Jadi dunia bisa jadi baik, bisa jadi apa? Jelek. Sejelek-jeleknya negeri itu adalah darud dunia, yaitu negeri dunia. Buat siapa? Liman saddathu an akhiratihi, yaitu bagi orang-orang yang dipalingkan dia dari kehidupan akhiratnya, dan juga liman saddathu an akhiratihi wa qasarathu bihi ar-ridha rabbi, dan dia dilalaikan dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu dunia akan menjadi negeri yang terjelek buat dia, karena dia lupa untuk akhirat. Dia tidak pernah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Wasuhu bil fadli. Nanti masuk yang ketiga deh. Ya, Masya Allah. Jadi ada berapa tadi? Ada 5 yang seharusnya kalau dia ada belajar ilmu agama, maka dia insya Allah akan jadi orang-orang yang apa? Saleh. Kalau seandainya dia tidak rakus terhadap dunia, maka insya Allah dia pun juga akan menjadi orang-orang yang saleh. Itulah yang menyebabkan kenapa kata Sayyidina Ali, orang itu bisa menjadi orang yang tidak saleh. Mudah-mudahan Allah jaga dan Allah pelihara kita. Amin ya rabbal Al-Fatihah.